Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, Oja Hena. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan berkah. By the way, jangan lupa untuk selalu mensupport channel YouTube-nya aku dengan like, comment, share, dan juga subscribe agar channel YouTube aku lebih berkembang dan akunya lebih semangat untuk konten, pastinya dengan berbagai hal yang lebih menarik dan juga sangat bermanfaat. Happy sekali kembali dikirimin seperangkat alat henna untuk sekian kalinya by Leni Henna Shop. Dan kali ini aku dikirimin seperangkat perlengkapan henna yang lagi viral banget. Iya bener banget, ini adalah nude henna. Tuh lihat, duh banyak banget tuh, dari glitternya aja udah 4 warna. Nah ini tuh versi rainbow-nya. Kita lihat lagi teman-teman, di sini ada warna coklat tua ya, ini bagus banget ya, sekarang lagi viral banget ini glitter warna ini. Kemudian ini ada warna coksu, cocok banget sama kuku palsu yang aku pakai. Dan selanjutnya ini ada, dia tuh lebih terang ya, nyebutnya apa sih, beige atau apa nih ya, terserah ya teman-teman mau sebut apa, pokoknya ini semuanya recommended banget untuk digunakan di nude henna. Terserah aja lebih condong kemana. Kalau aku sendiri sih pengen cobain semuanya. Nah ini dia teman-teman nude hennanya. Ini lagi viral banget di dunia perhenaan Indonesia loh. Oke, next teman-teman, ini ada Azalea Skin Glow by Leni Henna Shop juga. Dan di sini juga dilengkapi sama gem runcing tuh. Dia tuh warna hitam tapi ada silvernya gitu. Kemudian juga ada mutiara belah. Ini ukuran 4 mm ya. Gak mau nunggu lama lagi, langsung aja deh kita eksekusi. Eits, jangan di skip. Nah teman-teman, di sini aku menggunakan nude henna by Leni Henna Shop. Buat kalian yang mau order bisa langsung klik link di bawah ini. Baik, di sini aku sudah menempelkan gem ukuran 6 mm. Ini aku beli di Shopee. Aku lupa nama tokonya apa. Kalian bisa cek aja sendiri ya. Sebenarnya ini bukan khusus untuk henna ya gemnya. Ini adalah hiasan untuk tasbih. Cuman karena aku suka sama bentukannya yang unik ini, jadi aku belilah. Tapi sayangnya kalau untuk digunakan di pengantin, ini tuh sangatlah rentan. Nah, untuk teksturnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini seperti apa ya tuh. Enak banget diukirnya. Cuman teman-teman juga harus tahu, di kali pertama saat kita ukir, saat kita gunakan pertama kali konnya, itu pasti bakalan macet dulu ya. Dan kalau aku bilang itu memang sudah penyakitnya body pen. Jadi gini loh teman-teman, salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan body pen itu adalah lem. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam kon henna ya, itu biasanya bagian ujungnya dia tuh apa ya, walaupun kita buat dengan benang ataupun dengan kondisi kon yang memang ketutup gitu semuanya, tapi tetap ada celah untuk anginnya masuk gitu. Nah sehingga henna yang di bagian ujung itu dia bakalan kering, kemudian dia itu bakalan lengket dan menggumpal, dan akhirnya terjadilah kemacetan. Nah, gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Sebaiknya konnya gimana kak? Apa nggak usah dipakein benang atau gimana ya bagusnya? Kalau aku lebih saranin tetap pakai benang, jangan dipotong. Sebaiknya menggunakan benang aja. Karena ketika kita gunakan benang, itu tinggal kita tarik aja, jadinya dia tuh kayak emang udah punya salurannya sendiri gitu, udah punya jalan untuk keluar. Ya tinggal ditarik aja kan benangnya. Tapi kalau seandainya teman-teman lebih milih untuk potong, itu artinya bagian yang ditekan dengan gunting dia itu bakalan kejepit. Dan karena bahan dari si body pen ini juga menggunakan lem, jadi dia itu bakal lengket di bagian tersebut. Dan besar kemungkinan hennanya itu bakalan macet. Dan di sini teman-teman juga harus selalu menyediakan tisu basah. Ya, jadi tisu basah dipegang di tangan kiri, sedangkan konnya di tangan kanan. Kalau seandainya sewaktu-waktu itu macet, kalian tinggal tarik aja gitu. Jadi
itu adalah tahap-tahapnya yang harus kalian lakukan kalau misalnya hennanya itu macet. Nah, kalau seandainya masih macet juga, itu kalian harus potong lagi, mungkin ya harus lebih besar gitu ya salurannya itu. Lubangnya itu harus lebih besar lagi dibanding sebelumnya. Jadi kalian potong aja. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu besar, nanti juga bakalan berpengaruh sama ukirannya. Jadinya kayak kurang rapi gitu, karena nanti bakal keseret-seret kan. Dan kalau seandainya juga masih macet lagi, yang harus teman-teman lakukan ketika kejadiannya sudah seperti itu kalian harus buang henna yang ada di bagian ujung konnya. Karena di situ kebiasaan dia tuh bakal menggumpal, mengering, keras gitu, dan makanya dia bakal macet. Dan memang sebaiknya harus dibuang. Kalau aku perhatikan, body pen ini dia bukan apa ya, banyak kepake untuk diukir, tapi banyak kebuang gitu karena ya suka macet gini. Dan ini ya salah satu resiko menggunakan body pen selain dengan ketahanannya ya. Ya kita harapkan ke depan semoga semua henna body pen itu bisa lebih tahan, kemudian bisa lebih nyaman ketika digunakan, gak suka macet gitu ya. Itu ya harapan kita para Kang henna, semoga bisa diperbaiki lagi. Tapi dibalik itu semua, ya kita harus akui juga, setiap produk itu pasti ada kurang lebihnya. Mau itu henna apapun, mau itu produk apapun, pasti ada gitu kurang lebihnya. Nah cuman gimana caranya kita aja bisa mengatasinya gitu. Kalau kita cari yang sempurna itu memang gak bakalan dapet. Jadi ya pintar-pintar kitanya aja gimana bisa menghadapi itu semua ya. Gimana kita bisa mengatasi hal tersebut. Walaupun hennanya suka macet ini itu, tapi kok bisa ya ukirannya serapi itu, kok bisa ya gitu. Dan aku yakin kalau misalnya teman-teman udah melewati sesuatu dengan susah payah, ketika kalian lihat hasilnya dan hasilnya itu bisa dibilang ya menurut kita itu perfect, itu pasti bahagianya tuh nggak tahu bilang, apalagi pengantinnya senang banget, masya Allah kali kan. Padahal kita tahu ini kita lewatinnya nggak mudah. Banyak banget dramanya mulai dari kon macet, masya Allah. Tapi begitu lihat hasilnya, duh, rasa-rasanya kita tuh kayak udah ngikut challenge dan kita tuh berhasil. So semangat ya teman-teman. Kak, aku udah ngikutin saran dari kakak kok masih macet ya. Nah kalau seandainya kejadiannya seperti itu ya, kalau udah ngikutin semua arahan dari aku tapi tetap aja macet. Nah kalau udah seperti itu, kalian coba recon ulang aja hennanya. Dan kemudian kalau misalnya masih macet juga, kalian ngikutin lagi saran dari aku tadi, kembali ulang lagi ya, sampai akhirnya kalian tuh nyaman ya. Karena aku udah buktiin, kalian lihat sendiri ya ukiran di sini itu walaupun dengan drama macet konnya, tapi kalian lihat ukirannya masih bisa serapi ini. Emang sih ya teman-teman, prosesnya itu rumit banget, banyak banget tantangannya. Tapi kalau lihat hasilnya itu kayaknya terbalaskan semuanya, kayak punya kebanggaan tersendiri, puas banget karena sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah itu lebih berarti, lebih berharga. Dan pastinya pengantin puas dengan karya kita. Nah teman-teman, ini dia hasil ukiran dot hennanya tadi itu, walaupun dengan drama kon macet tapi bisa loh serapi ini. Tuh kalian lihat. Jadi kesalahannya itu bukan cuma di konnya, tapi seberapa bisanya sih kita mengatasi semua itu biar hasilnya bisa semaksimal mungkin. Baik teman-teman, kita beranjak ke tahap finishing dan di sini aku sedang mengaplikasikan lem untuk penempelan gem dan juga glitter. Jadi kalian bisa langsung mengaplikasikan glow skinnya sekalian aja biar lebih cepat dan menghematkan waktu. Untuk lemnya sendiri, di bagian pengaplikasian glitter, teman-teman bisa pilih azalea sebagai lemnya ya. Karena aku udah lihat dari tekstur dan juga sifatnya, dia ini nggak terlalu ngerekat, jadi cocok untuk glitter. Apalagi kalau misalnya untuk finishing white henna itu cocok banget. Apalagi teman-teman yang kurang suka kalau misalnya hennanya tuh terlalu lengket
agak susah untuk dibersihin, itu bisa pakai azalea ini. Tapi kalau misalnya untuk yang bagian berat-berat seperti penempelan jam, apalagi dengan jam runcing yang lebih berat, kemudian jam yang full, itu kalian bisa pilih Yummy Glue. Jadi di sini bukan lemnya yang gak bagus, cuman sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Nah kalau misalnya untuk bagian ini cocoknya apa, bagian itu cocoknya apa. Nah jadi semua itu ada tempatnya masing-masing, tinggal disesuaikan aja lebih butuh yang mana gitu. Kemudian untuk pengaplikasian lem untuk bagian glitternya ya, di Nude Henna kita lebih banyak menggunakan glitter warna. Ya, hal ini dikarenakan warnanya itu kan terlalu soft ya, warna nude. Jadi di sini butuh sentuhan dari si glitter warnanya biar warnanya itu lebih menarik, lebih bangun pastinya. Tuh, jadi teman-teman aplikasiin aja glitter warnanya itu di bagian celah-celah seperti ini, dan celah-celah ini juga harus kalian perhatikan ketika proses pengukirannya. Jadi harus disediain tuh bagian celah-celahnya yang memang bisa kita kasih sentuhan glitter warnanya untuk mendukung si hennanya ini biar lebih menarik. Tapi ya teman-teman, kembali lagi dengan selera masing-masing, kalian sesuaikan aja. Mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak terlalu suka dengan glitter yang terlalu banyak gitu. Mungkin lebih suka lebih menonjolkan warna hennanya aja. Ya kalian kurangin pemakaian glitter warnanya. Nah, tapi kalau misalnya aku, kali ini aku pengen coba dengan banyakin glitter warnanya, dan ini juga bakal berpengaruh sama ketahanan si nude henna ini. Berhubung finishing nude henna ini dia tidak diblok dengan lem, kemudian juga tidak di finishing dengan menggunakan shimmer, jadi memang untuk ketahanannya dia bisa dibilang kurang gitu dibanding gold henna dan juga white henna yang jelas-jelas diblok dan dikunci dengan glitter yang udah jelas lebih tahan gitu. Nah makanya di sini kita harus banyakin menggunakan si glitternya ya. Tuh, kalau bisa sih sebenarnya kalau mau lebih tahan kalian bisa pakai di semua bagian pinggir-pinggirnya. Jadi itu bisa menahan gesekan. Cuman ya harus disesuaikan juga dengan bentuk desainnya gitu. Kalau misalnya desainnya seperti ini kan nggak mungkin kita ngeblok semua bagian yang ada di pinggir-pinggir seperti dedaunan kecil ini kan nggak mungkin. Tuh, jadi kalau misalnya kalian mau ngeblok pinggiran, kalian sesuaikan juga ketika proses pengukiran, pemilihan desainnya juga. Nah, kalau misalnya contohnya seperti motif kubah, itu bisa, itu cocok digunakan glitter-glitternya di bagian pinggirannya, malah makin kece gitu. Dan itu memang bisa melindungi si nude hennanya. Oke teman-teman, dan di sini aku juga sudah mengaplikasikan lem untuk penempelan aksesoris, dan langsung aja kita tempelkan, kita tetap gini ya, menggunakan pensil lem yang udah ada perekatnya. By the way, di sini aku menggunakan mutiara belah ukuran 4 mm, kemudian ada juga yang 3 mm, kemudian juga ada jam koko ukuran 4 mm ya. Tuh. Dan sebagai pemanis, jangan lupa untuk menambahkan jam metalik ukuran 2 mm di bagian dedaunan kecil ini. Hampir lupa. Di sini aku juga menggunakan jam runcing warna hitam. Tuh dia ada pancaran silvernya gitu. Nah jadi karena di bagian jaring-jaring ini kelihatan kosong banget, aku pengen nambahin jam runcing, tapi aku bentukin seperti bagian pucuk tuh gini. Tapi kalau misalnya kalian kurang suka rame banget, kalian bisa kurangin ya. Cuma kali ini aku lagi pengen kasih full aksesoris. Tuh dia hasilnya. Kalian lihat,
Dan selanjutnya kita aplikasikan glitter warnanya. Di sini kita menggunakan glitter warna coklat tua ya. Dan semua bahan yang kita gunakan di sini itu adalah by Lenny Henna Shop. Dan kita sapu dulu menggunakan kuas besar ya. Ini banyak debu-debu yang nempel. Kita bersihin dulu. Tuh seperti ini, dan nantinya baru kita gunakan lotion pemutih biar sesuai dengan wajahnya. Dan ini dia hasilnya. Tuh lihat, walaupun dengan drama kon henanya macet tapi tidak mempengaruhi kerapian si henanya. Tuh cus lah pengantinnya Oja Henna, booking nude henanya sekarang. Tuh emang ini recommended banget, bagus pokoknya. Buat kalian yang pakai baju senada itu udah nggak tau bilang keren. Ngeri ini mah Lenny Henna Shop. Nggak tahu bilang lagi, juara pokoknya kalian nih. Dan buat teman-teman yang mau order produknya bisa langsung klik link di description box. Thanks for watching dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.